Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 8J, akan mempresentasikan mengenai pengaruh letak astronomis, geografis, dan geologis terhadap keberagaman sosial budaya di Indonesia. Oke, pengaruh astronomis terhadap keberagaman sosial budaya di Indonesia itu mencakup 3 hal, yaitu iklim. Iklim itu mempengaruhi cara berpakaian dan bentuk rumah di Indonesia. Lalu ada pembagian 3 zona waktu, itu mempengaruhi kegiatan keseharian masyarakat. Lalu ada flora dan fauna. Kita mulai dari iklim. Indonesia memiliki iklim tropis dan selalu disinari sepanjang tahun. Lalu hujan relatif tinggi. Yang pasti Indonesia masyarakatnya lebih cocok menggunakan pakaian yang tipis dan menyerap keringat. Kalau di negara Eropa, karena memiliki 4 musim, pada saat musim dingin mereka memakai pakaian yang tebal agar menahan suhu tubuh mereka. Lalu pada saat musim panas mereka sama juga seperti kita. Mereka memakai baju yang tipis lalu menyerap keringat. Selanjutnya dari bentuk rumah. Di Indonesia, karena Indonesia itu beriklim tropis dan memiliki kelembaban yang tinggi, pasti di bentuk rumah Indonesia memiliki banyak ventilasi. Kalau di negara Eropa, karena memiliki 4 musim, yang pasti bentuk rumah di negara Eropa membutuhkan material yang kokoh dan kuat. Contohnya di Alaska. Di Alaska ada nama rumahnya yaitu iglo. Iglo dibentuk oleh kubus es yang dibentuk sedemikian rupa agar menahan angin dingin yang menerpa iglo tersebut dan membuat orang yang ada di dalam iglo tersebut tidak kedinginan. Oke, selanjutnya di pembagian 3 zona waktu. Indonesia itu memiliki 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Madura, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Waktu Indonesia Tengah meliputi Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau di sekitarnya. Lalu ada waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur cuma meliputi 2 pulau, yaitu cuma Kepulauan Maluku dan Papua. 3. Pembagian flora dan fauna. Letak astronomis memengaruhi pembagian persebaran fauna di Indonesia. Persebaran ini biasanya didasarkan dari garis Wallace dan garis Weber. Nah, di mana fauna dibagi menjadi 3, yaitu fauna asiatis, peralihan, dan australis. Nah, dari pembagian ini mengakibatkan banyaknya taman nasional dan wisata bahari yang ada di Indonesia. Contohnya Taman Laut Bunaken Sulawesi Utara dan Taman Nasional Tesonilo Riau. Taman Nasional Tesonilo ini adalah taman nasional yang dikhususkan untuk gajah. Nah, lanjut, letak astronomis juga memengaruhi pembagian persebaran flora di Indonesia, di mana flora dibagi menjadi 3, yaitu flora asiatis, peralihan, dan australis. Dari persebaran ini, dampaknya itu banyaknya wisata hutan dan kebun yang ada di Indonesia. Contohnya, Taman Wisata Hutan Jati Kiangsana Karawang Utara dan Kebun Durian Warso Farm Cijeruk Bogor. Pembagian flora dan fauna juga mengakibatkan banyaknya ragam motif batik flora dan fauna tiap daerah. Dimulai dari flora yaitu motif daun jati, motif durian belah, motif buah pala, dan motif cengkeh. Lalu untuk motif batik faunanya yaitu motif cendrawasih, motif gajah, badak, dan motif udang bandeng. Nah, selanjutnya adalah pengaruh geografis terhadap sosial budaya, di mana Indonesia kita tahu terletak di 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia dan Samudra Hindia dan Pasifik, yang mengakibatkan adanya 1. Kerjasama antar negara, 2. Akulturasi budaya, dan 3. Perubahan budaya. 1. Kerjasama antar negara. Contoh kerjasama antar negara itu adalah contohnya kerjasama ASEAN, kompetensi ilmu pengetahuan, tim kesenian di Turki, serta bantuan kemanusiaan di Palestina. 2. Akulturasi budaya. Contoh akulturasi budaya yaitu adalah wayang akulturasi kebudayaan Jawa dengan India. 2. Tari cokek akulturasi kebudayaan Betawi dengan Tionghoa. 3. Kaligrafi akulturasi kebudayaan Indonesia dengan tulisan Arab. Perubahan budaya. Contoh perubahan budaya adalah transformasi budaya Betanis, seni musik, drama, bahasa, make up, makanan,
skincare Korea, dan fashion Korea yang digemari di kalangan remaja. 1. Bencana alam. Contohnya yaitu gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. 2. Mata pencaharian. Contohnya yaitu petani dan penambang pasir. 3. Mistigasi budaya. Tingginya potensi bencana memaksa nenek moyang kita untuk belajar bagaimana cara menghadapi atau memitigasi bencana. Saat ini, cara tersebut masih dipelihara sebagai satu budaya yang terbalut dalam kearifan lokal bangsa Indonesia. Kearifan lokal, yaitu Semong, di Pulau Simeulu, Provinsi Aceh, hanya mencatat 6 orang yang meninggal akibat tsunami. Telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Semong disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manafi-Nafi, Cerita Rakyat, Mananga-nanga, Lagu Pengantar Tidur, dan Nandong Bersenandung. Tradisi bernama Hoyak Tabuik, prosesi mengguncang patung Tabot di Pariaman. Adanya penanaman tanaman, cemara, dan mangrove di pesisir pantai, serta keyakinan akan terlindungi oleh pulau-pulau kecil di sekitar laut kota Pariaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.